Pada saat itu, seorang manajer butik datang dan langsung menyapa Dongju. Dongju bingung dan bertanya, "Apa kau mengenalku?" Melihat hal tersebut, Huichul jadi kesal dan langsung mencengkram baju Dongju, menganggap Dongju sedang bermain-main. Dongju menganggap ia sudah datang ke tempat yang tepat. Ia mengungkapkan jika dirinya hilang ingatan, sehingga ia yakin semua orang yang ada di butik ini bisa memberitahukan siapa dirinya. Huichul tertawa dan berniat memukul Dongju. Tapi Dongju masih sama gesit seperti dulu, sehingga Dongju langsung menghindar dan Huichul jatuh sendiri hingga ia terluka. 6 lalu memberikan ponselnya dan menyuruh Dongju menunggu telepon darinya. Ia tidak bisa berlama-lama mengingat Huichul ada di sana. Sebelum pergi, 6 pun memberitahukan siapa namanya. Saat Huichul dan 6 pulang, diam-diam Huichul memberitahukan Guho lokasi Dongju. Ia langsung bergegas kembali mengejar Dongju dan bertemu di depan pintu butik. Tapi Dongju yang jelas melihat Guho lantas berlalu saja. Manajer butik itu kembali memanggil Dongju dan bertanya apa baju lain milik Dongju ia kirimkan ke rumah saja. Melihat manajer butik itu seperti tahu banyak tentangnya, Dongju kembali masuk ke dalam butik. Salah satu anak buah Guho lalu berpura-pura menjadi rekan Dongju dan ikut masuk ke dalam butik. Ia mencari keberadaan Dongju, namun sayang saat itu Dongju sudah pergi. Sementara itu, Ketua Cha rupanya sedang berada di rumah sakit. Menantu keduanya, Kim Do-so, yang seorang dokter syaraf, bersama rekannya Dr. Kang menganalisa jika Ketua Cha mengalami penyusutan otak. Ketua Cha agak kecewa dengan menantunya itu karena tidak memberitahukannya dan malah berkata tidak apa-apa. Ia pun pergi makan siang bersama menantu keduanya. Tanpa Ketua Cha ketahui, rupanya di sana juga ada Dongju. Saat membayar ke kasir, kasir itu langsung mengenal Dongju. Tapi ia heran mengapa Dongju tidak bersama Ketua Cha. Ia pun berasumsi jika Ketua Cha sudah memecat Dongju. Ia pun menanyakan hal ini kepada Ketua Cha langsung. Ketua Cha terkejut karena di dalam tempat makan ini rupanya ada Dongju, orang yang mengetahui sandi berangkasnya. Ia pun langsung mengejar Dongju, namun sudah terlambat. Pada saat itu, Dongju mendapatkan telepon dari 6. 6 memberitahukan nama Dongju adalah So Dongju, bukanlah Song Hyun. Mereka berdua cukup dekat dan ia meminta Dongju untuk datang ke alamat rumah yang ia kirim, yaitu rumah kakeknya, Ketua Cha. Saat di butik, manajer butik itu mengetahui kondisi Dongju. Ia lalu menceritakan jika Dongju akhirnya mendapatkan cuti panjang dan berniat berlibur bersama calon istrinya. Dongju bahkan memesan baju pengantin wanita dan ukurannya sesuai dengan 6. Namun ia tidak yakin apakah wanita yang dimaksud adalah 6. Lalu tiba-tiba Ketua Cha menemukan Dongju. Ia akhirnya lega bisa menemukan sekretarisnya itu. Tapi saat itu Dongju berpikir apa jangan-jangan Ketua Cha lah yang sudah mengutus orang untuk menembaknya, karena ia dekat dengan cucu Ketua Cha. Dongju lantas kabur dan segera naik taksi. Sementara itu, Guho melaporkan kepada Tuan Yom sepertinya Dongju hilang ingatan karena Dongju sama sekali tidak mengenalnya, dan saat ia melihat Dongju bertemu Ketua Cha, Dongju juga terkejut dan malah kabur. Tapi Tuan Yom masih tidak percaya mengingat Dongju sudah beberapa kali menipunya. Di rumah, 6 datang menemui ibunya dan meminta ponselnya dikembalikan, tapi ponsel itu sudah ibunya berikan kepada Ildo. Menurut ibunya, 6 harus sadar diri karena kini ia sudah menikah. 6 berkata, selama ini ibunya sudah meninggalkannya di Amerika. Jangan bertingkah seolah-olah ibunya menjadi seorang ibu dalam sekejap. Dulu, 6 sering ingin bunuh diri di hadapan ibunya. Ia terus ingat dengan kata-kata ibunya saat membisiki sekretaris Gong jika Ildo sudah membunuh ayahnya. Makanya ibunya membuangnya ke Amerika.
Tapi ibunya jangan cemas, karena dirinya tidak seperti ibunya. Meski rasa cintanya kepada Dongju sangat besar, ia tetap menganggap Hye-chol sebagai suaminya dan tidak akan membunuhnya. Lalu, Enam mendatangi Ildo. Ia meminta ponselnya dikembalikan karena Dongju telah kembali. Sebentar lagi, Dongju akan datang ke rumah mereka karena Enam mengundangnya. Dongju lalu mendapatkan telepon dari Enam. Dongju awalnya ragu datang ke rumah ketua Cha karena takut di sanalah pembunuhnya berada. Tapi Enam meyakinkan jika di tempat ini Dongju akan aman. Awalnya ia juga mengira ayah tirinya Ildo berniat menyingkirkan Dongju. Tapi saat tahu betapa Ildo ingin Dongju kembali, Enam rasa pikirannya sudah salah. Singkatnya, Dongju pun sampai ke rumah ketua Cha. Ia mengenalkan dirinya bernama Song Hyun, dan saat itu sekretaris Gong tiba-tiba terkejut hingga ia terjatuh. Setelah menyuruh sekretaris Gong untuk kembali ke kamarnya dan beristirahat, di sana ketua Cha langsung mengajak kedua menantunya dan Dongju masuk ke dalam ruangannya. Sebelumnya, Dongju sempat bertemu dengan Ildo. Dongju sadar pria yang ia selamatkan saat terjatuh ke laut adalah Ildo. Tapi karena Ildo sepertinya menutupi hal ini dari keluarganya, Dongju juga berniat untuk diam saja. Sementara saat sekretaris Gong beristirahat, Duk-hee datang membawa alat kompres untuk sekretaris Gong. Ia tahu mengapa tiba-tiba sekretaris Gong terjatuh. Itu karena mendengar nama Song Hyun, nama yang tidak asing bagi sekretaris Gong. Tapi menurut Duk-hee, anak yang memiliki nama Song Hyun itu sudah lama mati. Lalu, setelah itu Dongju menceritakan kepada ketua Cha jika dirinya hilang ingatan dan hanya nama Song Hyun yang ia ingat. Ketua Cha langsung memerintahkan menantu keduanya untuk memeriksa Dongju, dan hal tersebut membuat Ildo khawatir. Karena jika Dongju mengingat kembali ingatannya, maka bisa saja Dongju mengetahui siapa yang berniat membunuhnya. 쇼를 하는 것 같지 않습니다, 선생님. 나라 사랑 기금도 영영 사라지는 거예요. Pada saat di rumah sakit, seseorang datang dan berniat menyekap Dongju. Rupanya dia adalah Tuan Yom. Dongju pun terbangun dan terkejut melihat ada pria tua di sampingnya. Tuan Yom lantas mengenalkan dirinya. Ia tidak menyangka seorang Dongju bisa hilang ingatan. Pada saat itu, ketua Cha dan dokter Kang datang dan mereka agak terkejut karena tiba-tiba ada Tuan Yom. Dari mana Tuan Yom bisa mengetahui Dongju ada di rumah sakit ini? Tuan Yom kemudian berkata kepada dokter Kang, apa jangan-jangan Dongju hanya berpura-pura hilang ingatan untuk menutupi traumanya? Setelah itu, Dokter Kang menyuruh ketua Cha dan Tuan Yom pergi karena Dongju harus beristirahat dan tidak boleh dikunjungi oleh sembarang orang. Kedatangan Tuan Yom ke rumah sakit rupanya untuk menaruh alat perekam di dalam kamar Dongju untuk memastikan apakah benar Dongju hilang ingatan atau cuman pura-pura. Sementara itu, Enam pergi ke panti asuhan tempat dulu Dongju tinggal. Ia bertemu dengan Suster Esther, suster yang merawat Dongju saat masih kecil. Mendengar keadaan Dongju, Suster Esther mengungkapkan saat masih kecil, Dongju juga pernah hilang ingatan. Lalu, Suster Esther meminta Enam untuk menunggunya sementara dirinya bersiap-siap. Enam memberitahukan hal ini kepada kakeknya. Mendengar Enam membawa seseorang yang dikenal Dongju, Ildo semakin khawatir. Ia memang ingin Dongju kembali, namun tidak dengan ingatannya. 어떻게 사람 구실을 하고 살아? Pada saat Dongju hendak menjalani pemeriksaan otak, ternyata diam-diam Dongju dibius dan diculik oleh seseorang yang menyamar sebagai seorang perawat. Pada saat itu, Dokter Kang sedang menerima telepon sehingga ia tidak melihat apa-apa. Sampai akhirnya ia melihat rekan perawat yang hendak menjemput Dongju. Padahal tadi sudah ada perawat yang datang. Dongju diculik dan dibawa ke sebuah tempat penyiksaan. Tempat yang sudah disiapkan oleh Tuan Yom agar ia ingat dengan sandi bank Swiss milik Tuan Yom. 그립다
네가 너무너무 그립다. 하루에 하나씩 너를 지워보지만 따스했던 너의 미소와 밤을 새워